Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hari ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu tentang bangun ruang. Bangun ruang ini pastinya udah nggak aneh lagi ya, udah pernah belajar dulu. Nah, cuman kalau di SMP ini nanti bangun ruang dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Bangun ruang itu dibagi menjadi dua nanti, jadi kita nggak akan sekaligus belajar bangun ruang. Bangun ruang itu dibagi menjadi ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Sekarang yang akan kita pelajari tentang bangun ruang sisi datar dulu. Tadi bangun ruang sisi datar terbagi menjadi 4 ya. Ada yang namanya kubus, balok, limas, dan prisma. Kubus itu yang kayak gimana sih? Nah, yang tadi disebutin, kayak Rubik, terus kayak kotak kapur, kotak handphone kalian. Oh, kotak handphone balok ya. Nah, kubus itu bangun ruang yang semua sisi-sisinya itu sama bentuknya, yaitu bentuk persegi. Nah, gambarnya bisa dilihat. Nah, untuk kubus gimana sih cara gambarnya? Biasanya agak bingung ya kalau gambar bangun ruang. Nah, cara gambar bangun ruang itu kayak gini. Ini untuk cara menggambar kubus. Yang pertama kita buat dulu persegi untuk tampak depannya. Ini kita bahas kubus dulu ya, masih kubus. Nah, kalau persegi berarti clue-nya semua sisinya itu sama. Kalau di sini 4, maka di sini juga 4, di sini juga 4, di sini juga pasti 4. Nah, setelah itu langkah yang kedua, kita bikin lagi persegi dengan ukuran yang sama tapi di belakangnya. Nah, seperti ini. Gampang ya? Nah, udah kayak gini, tinggal disambung-sambungkan, bikin garis di antara titik-titik sudutnya. Nah, jadi ini kubus, cara bikinnya kayak gini. Nah, terus kubus itu ada namanya juga. Gimana sih cara penamaan kubus? Nah, bangun ruang di matematika dinamakan dengan menggunakan alfabet. Di sini misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti itu artinya di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Atau bisa juga J, K, L, M, N, O, P, Q. Nah, sama berarti J, K, L, M, N, O, P, Q. Nah, dan seterusnya ya. Sebetulnya alfabetnya bebas kok, nggak harus A, B, C, D, F, G, H ataupun yang ini. Menyesuaikan. Nah, ini untuk kubus, cara menggambarnya kayak gimana. Nah, tadi. Nah, setelah itu si bangun ruang ini ternyata dia punya unsur. Unsurnya itu yang pertama ada yang namanya titik sudut. Titik sudut. Nah, titik sudut itu yang mana sih? Titik sudut itu ya titik-titiknya yang di sudut atau yang paling ujung. Kalau kita lihat kubus yang ini, berarti titik sudutnya ada. Nah, ini ya. Setiap titik-titiknya, setiap ujung-ujungnya. Ini, berarti titik sudutnya itu yang mana aja? Ada titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Nah, jadi titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kubus itu memiliki 8 buah titik sudut. Itu unsur kubus yang pertama. Terus untuk yang kedua ada rusuk. Rusuk, ada yang tahu rusuk itu apa? Kalau di istilah biologi rusuk itu kayak tulang ya. Berarti tulangnya di bangun ruang itu yang mana? Ya yang ini garis-garisnya. Nah, berarti AE atau boleh juga EA itu namanya rusuk.
Nah, rusuknya ada berapa? 1, 2. Oh, kita mulai dari yang bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya ada 12 buah. Sekarang yang terakhir sisinya. Nah, sisi nih berarti sisi-sisinya, muka-mukanya dibangun ruang ini. Sisi itu yang mana nih? Yang ini. Ini ya, yang ini. B, C, F, G. Jadi ini sisinya, mukanya. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Ini sisi yang depan, ini sisi yang belakang. Kelihatan ya? Terbayang? Imajinasinya harus ada ya, kayak SpongeBob. Nah, berarti sisinya ada 6 ya tadi. Sisi atas, sisi bawah, samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Ada 6 buah. Nah, itu adalah unsur-unsur dari kubus. Paham ya? Ini pasti masih paham karena ini masih pengulangan materi. Nah, terus kubus itu kan nggak mungkin ya tiba-tiba jadi kayak gini, ujung-ujung jadi kayak gini aja. Nah, pasti ada rangkanya dulu yang disebut dengan jaring-jaring kubus. Silahkan Ibu nggak akan bahas jaring-jaring kubus di sini karena itu udah pernah dibahas. Nah, ini kubus ya. Unsur-unsurnya ada, ini titik sudutnya punya 8 buah, rusuknya 12 buah, dan sisinya ada 6 buah. Sekarang, yang kedua. Yang kedua itu tadi balok. Nah, ini banyak banget ya di kehidupan kita balok. Kelas itu biasanya bentuknya balok, kotak HP kalian balok, handphone kalian juga bentuknya balok, dan masih banyak lagi. Nah, balok itu hampir mirip sih sebetulnya sama kubus bentuknya. Cuman kalau kubus itu tadi semua sisinya sama, kalau balok nggak sama karena dia sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, cara gambarnya gimana? Cara gambarnya sama kayak kubus. Cara gambarnya sama kayak kubus. Pertama kita buat dulu sisi yang depan. Terus sisi belakangnya. Nah, sama ya kayak yang tadi. Lalu disambungkan setiap titik sudutnya. Nah sama ya. Jadi cara gambarnya sama kok kalau kubus sama balok. Cara penamaannya juga sama. Kayak tadi misalkan ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini. Atau mau kayak tadi J, K, L, M, N, O, P, Q. Sama aja. Nah, sekarang unsurnya. Unsurnya sama ada 3. Yang pertama untuk titik sudutnya. Titik sudut balok bisa dihitung kayak tadi ya. Karena ini mirip sebetulnya dengan kubus, maka ininya akan sama semua. Jadi titik sudutnya ada 8. Rusuknya juga ada 12. Kalian bisa cari sendiri nanti. Terus sisinya juga ada 6. Nah, sampai di situ. Kubus dan balok. Masih gampang ya. Nah, kalau tadi kubus itu, cuman bedanya antara kubus dan balok itu di panjang masing-masing sisinya. Kalau kubus itu SSS-nya sama, sisi-sisinya kalau di sini 4, maka semuanya akan 4. Rusuknya akan 4 semua, panjangnya 4 cm misalnya. Kalau balok, nah ada dua pasang yang sama nanti. Ini AE dengan BF samanya. Jadi kalau AE 2 maka BF juga 2. Terus berarti yang sama lagi dengan AE dan BF ada DH dan CG.
Terus ini AB akan sama dengan CD, EF, dan GH. Terus ini AD akan sama dengan AD, BC, FG, EH. Itu ya, masih gampang kok, itu aja bedanya. Nah, sekarang dua lagi, bangun ruang sisi datar. Kalau tadi kubus dan balok, sekarang ada limas dan prisma. Limas itu kayak itu ya, kayak piramid yang dia punya puncak, atau kayak bacang kalau ada yang suka makan. Nah, itu salah satu pengaplikasian limas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi kubus dan balok itu banyak sisi-sisi yang berhadapan, kalau limas itu semua sisinya bentuknya segitiga dan dia mempunyai titik puncak. Dan limas itu macam-macam. Ada limas segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, ini contoh gambar limas. Misal, Ibu mau buat limas segi 4. Nah, kita buat dulu dasarnya. Tapi dasarnya persegi 4 ya. Nah, ini setelah itu kita buat garis tingginya di sini untuk titik puncak. Kita ambil rusuk-rusuknya. Nah, ini 5 segi 4. Jadi gampang. Langkah pertama untuk membuat limas itu buat dulu alasnya. Kalau dia segi 4 berarti bikin segi 4, kalau segi 5, segi 5, segi 3 ya segi 3, dan seterusnya. Setelah itu buat garis tinggi untuk puncaknya, karena tadi limas itu semua sisinya berbentuk segitiga dan dia memiliki puncak. Nah, puncaknya yang mana? Yang ini. Anggap puncaknya itu T. Nah, sekarang gimana cara penamaan limas? Cara penamaannya itu dimulai dari puncaknya. Jadi kalau ini Ibu punya limas T, A, B, C, D, berarti cara penulisan alfabetnya T-nya di sini, A, B, C, D. Ini penamaan yang paling umum banget. Nah, itu ya. Terus sekarang kita ke unsurnya. Unsur 5 sama unsur bangun ruang itu 3 ya. Tadi ada titik sudut, ada rusuk, dan sisi. Nah, karena limas itu nanti akan macam-macam bentuknya, jadi nggak cuma limas segi 4 aja. Ini salah satu contoh aja, limas segi 4. Kalau limas segi 4, kita lihat titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, gimana kalau limas segitiga? Nah, berarti kan ada 4. 5 segi 5 ada 6, dan seterusnya. Nih, kita lihat dulu di sini. Kalau 5 segi 4 berarti titik sudutnya tadi ada 5 ya. Terus kalau rusuknya ada berapa? Kita lihat. Rusuk AB 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Terus sisinya ada berapa? Ini lihat muka-mukanya. 1, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dan alas. Berarti ada 5 ya. Ada yang bisa kalian simpulkan? Kalau misalkan titik ini untuk limas segi 4. Nih, ini limas segi 4. Nah, dari sini kalau kita mau mencari titik sudut tanpa harus menggambar sebuah limas, gampang. Bisa kita gunakan rumus, anggaplah segi 4 di sini Ibu ganti dengan N. Jadi segi N, jadi nanti bisa diganti segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Kan ini 5 segi 4, tapi titik sudutnya ada 5. Kalau 4-nya itu adalah N, berarti untuk mencari titik sudut itu adalah N ditambah 1.
Jadi 5 segi 4 itu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Terus rusuk, berarti rusuknya ini ada 8, sementara dia 5 segi 4. Berarti 4 diapain sih supaya 8? Nah, dikali 2, berarti 2 dikali N. Kalau untuk sisi, nah sama, sisi dan titik sudut itu sama, berarti N ditambah 1. Nah, jadi nanti kalau ada soal carilah titik sudut dari 5 segi 3, berarti kan N-nya 3. Udah, berarti titik sudutnya 3 tambah 1, 2 kali 3 jadi 6. Tadi 3 tambah 1 jadi 4, ini juga sama, 3 tambah 1 jadi 4. Kalau 5 segi 3, 5 segi 5 juga sama, N-nya tinggal diganti jadi 5, ikuti rumus yang ini. Nah, itu 5. Yang terakhir, prisma. Nah, prisma itu kayak tenda ya. Kalau tadi 5 itu sisi-sisinya semuanya segitiga, kalau prisma dia punya alas dan tutup yang sama bentuknya. Jadi misalkan ibu punya prisma segitiga, sekalian sama cara menggambarnya ya. Berarti kalau prisma segitiga, alas dan tutupnya segitiga. Nah, kita buat dulu alas. Dan tutupnya dengan ukuran yang sama, lalu kita buat di sini. Kita gabungkan. Nah, ini kan jadi kayak tenda. Cara penamaannya bisa kayak gini. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke unsur-unsurnya sama kayak tadi. Ini sebetulnya pengulangan sih kalau untuk pertemuan yang pertama. Yang pertama titik sudut. Titik sudutnya kita hitung manual dulu. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya. Terus yang kedua ada rusuk. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Yang terakhir sisinya ada berapa? Ada yang bisa nebak sisinya ada berapa? Sisinya ada, nih lihat pokoknya ya, samping kanan, samping kiri. Bayangin aja tenda. Ada kayak rumahnya, kayak atap kayak gini. 1, 2, terus pintu-pintu kalian masuknya 1, 2. Jadi ada 4 nih. Gitu ya. Nih kayak gini. Kayak tenda aja. Ada kayak atapnya, terus ada tempat kalian masuknya yang kanan kiri. Berarti ada 4. Ingat ini prisma segitiga, berarti N-nya berapa? N-nya 3. Kalau kita mau merumuskan, karena prisma juga sama kayak 5, ada prisma segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Kalau kita mau merumuskan, titik sudutnya itu nih dari 3 jadi 6, berarti diapain? Nah, dikali 2, berarti 2 dikali N. Ini dari 3 jadi 9, berarti dikali 3, 3 kali N. Terus ini dari 3 jadi 4, berarti ditambah 1, berarti N ditambah 1. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Selesai.